أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga, manfaat daripada sabar agar seseorang lebih merasakan besarnya nikmat yang sedang Allah berikan. Agar seseorang lebih merasakan besarnya nikmat yang sedang dia rasakan atau diberikan. Sudah saya kasih contoh. Orang kalau sudah sakit, baru dia tahu nilainya kesehatan. Pada saat punggungnya sakit, dia lihat ada orang olahraga dengan semangat, nggak sakit. Enak sekali rupanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Jadi Bapak Ibu jangan lalai dengan sehat itu luar biasa nikmatnya Allah. Kita bisa duduk tekukin kaki sekarang seperti ini, nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau sudah lututnya sakit? Nggak bisa. Kita masih bisa melihat, ada orang buta, kita masih bisa mendengar, ada orang tuli, kita masih bisa berbicara, ada orang bisu. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah SWT. Maka dengan cobaan datang, kita akan lebih tahu nilainya nikmat itu. Kita akan lebih tahu nanti. Tadi orang, kalau sudah meriang baru tahu nikmatnya minum air es. Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalil yang setelahnya. Dan ini maksud saya adalah dalil yang kita bahas masalah ujian dan cobaan dulu. Tadi ya, yang datang secara individu. Manfaatnya sudah kita sebutkan, dalilnya adalah Al-Baqarah 155. Kalau ini pasti akan datang. Kayak misalnya tadi sakit, ya, kemudian gangguan orang, hilangnya barang, meninggalnya orang yang dicintai. Secara individu kafir atau beriman akan datang. Dalilnya Al-Baqarah 155, di buku kita ada itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberi cobaan kepada kalian. Ini yang dimaksud adalah cobaan dan ujian tadi yang datang kepada individu. Beriman atau kafir sama datang kepadanya. Namun kita sudah jelaskan kalau orang beriman manfaatnya meninggikan derajatnya, melipat gandakan pahalanya. Orang kafir atau fasik untuk memberi peringatan, berhenti dari kesalahannya. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan Allah gunakan kalimat sedikit. Mungkin bagi kita sudah besar, tapi bagi Allah kecil sekali. Bahkan ada hadis yang berbunyi Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Nggak mungkin, pasti kita mampu lakukan itu. Allah mau kita belajar. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, dan sedikit hasil buah-buahan, panen. Keuntungan didapatkan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Dan di sini saksi bahasan kita adalah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dia jadikan sebagai perangkatnya. Kalau bencana, tadi kita jelaskan ujian dan cobaan. Kalau bencana yang sifatnya merata, semua orang kena, maka ini hanya disebabkan karena dosa yang merata pula. Kalau di satu komunitas masyarakat itu tersebar perzinahan, tersebar riba, tersebar segala macam, jangan heran kalau datang cobaan-cobaan, bencana maksud saya, bencana yang besar, banjir, longsor, apalah itu pasti datang. Kalau sudah merata dan tidak ada yang luruskan itu pasti terjadi. Dalilnya tidak ada dalam buku kita, ditulis surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Sudah buka? 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak akan pernah Tuhanmu membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan.
Sudah? Kita pindah dalil selanjutnya surah Al-Qasas. Jadi perhatikan tadi Hud itu 117, bukti nyata Allah menjanjikan kepada kita dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Tidak mungkin bencana datang sementara penduduk negeri itu bukan masih beriman. Muslihun itu berbuat kebaikan, kepatuhan. Artinya mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi nggak mungkin kalau kita patuh, kita sholat, kita ibadah segala macam, kemudian datang bencana, nggak mungkin. Kalau kita lihat Indonesia sekarang datang bencana, tapi masih belum merata ya. Ada banyak wilayah yang kena. Ini karena masih berimbang antara orang yang berbuat salah dengan orang yang berbuat baik. Tapi kalau merata, hampir seluruh negeri, seperti kita tahu negerinya kaum Lut. Satu negeri mayoritasnya homoseksual. Allah binasakan sekalian. Ya. Kaum Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Satu negeri semuanya pencuri, curang dengan timbangan. Mereka sudah saling tahu ini, saling mencuri. Sampai suami istri pun tidak saling tenang. Karena bisa ditipu oleh pasangannya. Dinasehatin nggak mau, dibinasain sekalian. Dalil yang selanjutnya surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 58 dan 59. Al-Qasas 28, surah nomor 28, ayat 58 sampai 59. Ini rajin nulis karena mau ditanya atau mau ilmu ini? Hah? Saya lihat Masya Allah sekarang, wah rajin nulis. Nanti Tommy pertemuan akan datang, jangan taruh buku di sini. Saya mau lihat nulis nggak? Ilmu ini ya, untuk diterapkan dalam kehidupan, bukan karena buku. Baiklah, Alhamdulillah. Jangan ada yang tersinggung, karena kalau tersinggung berarti kena itu ya. Nggak tersinggung kok, tapi mukanya cemberut ya. Baik, kita baca surah Al-Qasas 28 ayat 58 dan 59. Saya bacakan 58-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan. Banyak yang Allah SWT sudah binasakan. Ini diceritakan sebagian kecil yang sudah bersenang-senang dengan kehidupan mereka. Berfoya-foya, ya, zina sana sini, mabuk, segala macam mereka lakukan. Maka itu lihat tempat-tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka. Kecuali sebagian kecil, ada sebagian orang yang masih menempati, tapi sudah tidak ada. Paling pun cuma jadi kenangan sejarah. Kayak kita tahu misalnya Madain Saleh yang ada di Saudi, yang tempatnya kaum Saleh. Ada sekarang, kita bisa lihat tempatnya mereka. Atau mungkin yang di Jordania, yang dianggap itu juga bagian daripada kemungkinan di situ juga tempatnya, karena masih diterka-terka oleh banyaknya ahli sejarah gitu kan. Di Petra, itu juga sama. Tapi kita cuma bisa lihat paling dijaga oleh pemerintah. Makanya Allah mengatakan, lihatlah tempat kediaman mereka, tidak ada lagi yang huni. Mereka punya dulu sudah foya-foya, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari segala macam. Tapi lihat tempat tinggal mereka, tinggal kenangan. Dan tidak ada yang ditinggali kecuali sedikit. Maknanya adalah hanya jadi kenangan sejarah. Dan kami adalah pewarisnya. Kami ambil alih tempat mereka. Udah, jadi bagian dari bumi kembali. Ayat 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّ مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan tidak ada Tuhanmu, hai Muhammad, mustahil Allah membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus ke kota-kota tersebut Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Pasti sampai dulu peringatan. Allah enggak, walaupun negeri itu zalim, tapi belum ada orang yang menyampaikan kebenaran, maka Allah belum binasakan. Orang-orang Quraisy itu menyembah berhala udah lama. Dari zamannya Amr bin Luhai, ratusan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW.
Tapi memang belum ada yang sampaikan kepada mereka masalah itu. Sampai Allah lahirkan di kota mereka Nabi Muhammad SAW, didakwahi 13 tahun, sampai Nabi diusir dari Mekah, masih mendakwahi dari Madinah 10 tahun, tidak mau juga, udah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala hukum. Tapi karena mereka membuka diri 10 tahun, tahun 10 Hijriah, tahun 8 Hijriah, awal tahun 9 Hijriah, Nabi SAW menyerang mereka, akhirnya mereka takluk dan dikuasai, banyak masuk Islam. Ya sudah, mereka menerima hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi hukum. Dan tidak ada Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota atau di kota tersebut seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami, dan perhatikan penutupan ayat. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan apa? Kezaliman. Enggak mungkin Allah binasakan kalau tidak berbuat kezaliman. Maka ini perlu digarisbawahi. Harus ada penyebab dulu. Para sahabat mengatakan, kami sangat tahu dan sadar kalau kami akan memenangkan peperangan melawan musuh kalau kami sudah dengar dalam benteng musuh mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya. Betul mereka orang kafir, didakwahi, dikepung, tapi masih terjadi perang manusia biasa. Kapan kemenangan Allah datang? Justru kalau makin memuncak kejahatan mereka. Kami tahu kami akan menang, justru kalau kami dengar cacian dari benteng musuh kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka mencaci maki itu sudah selesai. Besok kita menang tuh. Seperti itulah. Karena ada kezaliman yang terjadi yang luar biasa, maka Allah binasakan. Jadi ini dalil-dalil berhubungan dengan masalah bencana. Kita pindah ke dalil selanjutnya, kembali ke buku kita. Tadi itu kita ambil dari Al-Baqarah 155 ya. Kita rincikan tentang masalah perbedaan antara ujian, cobaan dan bencana, serta dalil masing-masing. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga dalam bahasan bab sabar ini, dalil tentang pentingnya sabar dan diperintahkan dalam agama, surah Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Di buku kita ada ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Termasuk puncak sabar, kalau berhubungan dengan hukum Allah, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Itu puncak kesabaran. Puncak kesabaran dalam hubungan dengan Allah, misal Allah kasih penyakit, ya, berhubungan dengan Allah, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Puncak kesabaran kalau cobaannya dari manusia, difitnah, digibah, diganggu, dibenci, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Itu puncak kesabaran. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan haknya Allah, puncak kesabaran, artinya yang paling banyak pahalanya, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Udah sakit, hanya menyebutkan kepada Allah. Kalaupun misalnya dia harus konsultasi sama dokter, dokter yang tahu. Tidak ada semua orang tahu. Ada orang subhanallah flu, satu kampung semua tahu kalau dia flu. Semua tahu. Semuanya keluh kesah. Dan puncak kesabaran, kalau cobaan dari manusia, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Jangan dia gunjing kita, kita gunjing juga. Jangan dia fitnah, kita fitnah. Jangan dia benci, kita benci. Sama-sama bodoh ini berarti. Balaslah kebodohan dengan kepintaran dan kecerdasan. Senyum, bijaksana. Tidak perlu sama sekali kita membalas kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah beliau itu, coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa manusia ini. Wajar Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagai penutup para nabi dan rasul. Beliau sudah diganggu, dilemparin kotoran, dilempar batu segala macam, sabar. Enggak melawan, karena dia tahu, Nabi SAW tahu orang-orang ini bodoh, dibiarin saja. Dan pada saat pembebasan, itu di Mekah ya, pada saat pembebasan kota Mekah terjadi, ada 10 orang dari orang kafir yang Nabi SAW bilang, dimanapun kalian temui 10 orang ini bunuh. Penjahat berat. Karena Nabi SAW waktu mau masuk ke Mekah, beliau bilang kepada Abu Sufyan,
siapapun yang masuk ke rumahmu, hai Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke masjid, aman. Kata Abu Sufyan, rumahku masih kecil, masjid masih kecil ya Rasulullah. Karena dia sudah syahadat waktu itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Nanti kalau pasukan muslim masuk ke Mekah, dia nggak ada di jalan, dia dalam rumah aman, nggak akan diganggu. Tapi kalau di jalan ini, bebas hukumnya. Bisa dibunuh, bisa segala macam. Kata Abu Sufyan, kalau ini luas. Dia pun pulang sampaikan kepada orang-orang Mekah masalah itu. Tapi Nabi SAW titip pesan pada pasukan. Siapapun yang kalian temukan masuk masjid haram, ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumahnya masing-masing tutup pintu, jangan ganggu. Kecuali 10 orang. Ini 10 orang harus dihukum. Jahat sekali. Gitu kan? Ternyata dari 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbunuh hanya 3 orang. Karena mereka pun pada saat bertemu dengan Nabi SAW tidak mau minta maaf. Sombong sekali. Yang 7 orang masih dimaafin. Karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Termasuk adalah Wahsy yang membunuh paman Nabi SAW di perang Uhud. Yang menombak Hamzah. Dan merobek dadanya sehingga mengeluarkan jantungnya gitu kan. Itu pembebasan kota Mekah. Nabi bilang termasuk Wahsy. Dimanapun kalian temui. Walaupun dia bergantung pada kiswanya Ka'bah, bunuh. Tapi ternyata waktu Wahsy dengar itu, dia langsung segera datang kepada Nabi SAW minta maaf. Lalu kemudian dia syahadat. Nabi SAW terima. Bayangkan sakit hatinya Nabi SAW pada saat itu, pamannya dibunuh. Kata para sahabat, karena Hamzah ini paman Nabi yang sangat Nabi sayangi. Karena 2 orang pamannya yang sempat masuk Islam, Abbas dan Hamzah. Hamzah yang paling besar perannya. Karena masuk Islam dari awal fase Mekah. Abbas masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Di tahun 8 Hijriah. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak dibandingkan pada saat dia melihat jenazah pamannya Hamzah di Uhud. Luar biasa gitu. Karena sudah tidak dikenal, wajahnya, hidungnya dipotong, darah-darah. Semuanya dadanya dirobek, segala macam lah. Hal yang buruk sekali. Yang bunuh Wahsy. Tapi waktu Wahsy datang, maafkan saya Rasulullah, saya akan syahadat. Berat ini sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, baiklah, syahadat, selesai. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, ikut sama ayahnya, suka perangi Islam. Gitu kan. Tapi setelah pembebasan, Nabi juga bilang, Ikrimah bin Abi Jahal dimanapun kalian temui, bunuh dia. Dia dengar, istrinya Ummu Hakim masuk Islam duluan. Baru istrinya mengatakannya, Rasulullah, berikanlah keamanan kepada Ikrimah. Saya akan coba ajak dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan. Padahal ini tadi orang musuh Islam, suka perangin Islam. Sampai waktu pembebasan kota Mekah pun, banyak orang masuk Islam. Ikrimah masih keluar dari kota Mekah, masih bentuk pasukan menyerang muslimin. Tapi subhanallah, hati Nabi SAW mulia. Memaafkan, didahulukan. Karena memang Islam menyuruh kita itu ya. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau orang pun menyakiti atau menyakiti kita, yang paling pertama perintah agama apa? Maafkan. Itu dulu. Nah, misal kalau orang menggibah, orang menggunjing ya, fitnah, yang paling pertama maafin. Baik Ustaz, kalau saya maafin, bagaimana dia? Ya, apakah dia akan lepas dari hukuman Allah? Jawabannya tidak. Tidak usah khawatir soal itu. Karena syarat dia lepas dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf, maka hukuman Allah mengancam dia. Kita disuruh begitu ada orang yang datang mengganggu kita, maafin duluan. Supaya kita dapat pahala. Hati kita jadi bersih. Begitu perintah Allah. Gitu kan. Sudah begitu perintah Allah. Begitu pula dengan pasangan hidup, Bapak Ibu sekalian. Orang mudah memaafkan memang. Gak usah dendam-dendaman. Ya. Jadi WA-WA yang sudah disimpan dari 5 tahun lalu, hapus. Hapus semua itu. Ya. Semua yang pernah disimpan berhubungan dengan suami, hapus. Jangan keluar dari majelis ini kecuali hapus ya. Ya mau hapus BBM atau WA-nya kepada suami yang buruk, saya kasih hadiah buku. Tidak usah ada pertanyaan. Supaya hatinya bersih. Allah bilang wal'afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang baik-baik. Jadilah orang baik, ya. Jadi puncak daripada
pahala sabar kalau berhubungan dengan haknya Allah, kita tidak berkeluh kesah kecuali kepadanya. Dan puncak daripada pahala, kalau seseorang lagi dicoba melalui manusia, maka tidak membalas keburukannya dengan keburukan. Justru sebaliknya memaafkan. Dan ayat surah Az-Zumar akan berlaku pada dua orang ini. Yang berkeluh kesah hanya kepada Allah dan tidak membalas keburukan manusia dengan keburukan yang sama. Yang Allah bilang tadi Az-Zumar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.